Silakan dilanjut, Bu Nana. Oke, terima kasih Pak Usop. Baiklah teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sudah kelompok B sudah. Oh iya. Ya, itu di Ayo Pak lanjut. Belum direkam tadi sudah. Sudah kita. sudah. Kita ikabakan berangkon. Oh ini Pak Usop di yang satunya belum di mute, jadi ini masuk. Di main room. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita di ujung modul 3.3 kita akan mengakhiri proses kegiatan kita dengan harapan semoga mempunyai akhir yang husnul khotimah. Amin. Amin. Untuk itu saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk modul ini kan modul terakhir ya, modul 3.3. Nah, karena kita harus husnul khotimah, itu artinya harus mempunyai akhir yang baik, yang mana nanti di modul ini itu kita akan membahas tentang satu program yang program itu berdampak positif pada murid. Nanti karena tadi yang disampaikan oleh Pak Usop, karena program ini adalah merupakan suatu gagasan, artinya suatu program yang mungkin sedang berjalan atau akan berjalan. Jadi nanti bisa Bapak Ibu usulkan untuk program yang akan kita jadikan untuk pembahasan di forum ini yang mana. Nanti silahkan dari ibu, dari SMA, SMK, ataupun dari TK, yang mana nanti kemungkinan program-program itu juga akan memberikan satu aksi baik atau aksi nyata yang bisa kita tiru. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita awali dulu dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berikutnya kita sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di awal tadi dan juga sesuai dari apa yang kita pelajari di LMS, bahwa kita Bapak Ibu nanti akan diskusi tentang menentukan kegiatan atau program yang ingin dikembangkan, baik itu di intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, tentunya kita nanti juga harus menentukan jenjang kelas yang kita kita jadikan target. Jadi kita pilih programnya apa, kemudian tingkat atau kelas apa yang akan kita jadikan target. Kemudian sebelumnya kita harus juga melihat 7 karakteristik dari lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu seperti apa. Kita nanti ambil dari situ, kemudian kita diskusikan bareng-bareng. Karena kita berlima di kelas 255B ini, jadi kita harapkan nanti untuk diskusi ini kolaboratif dan Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu, saya harapkan juga ada satu gagasan yang nanti bisa kita sepakati untuk kita jadikan bahan diskusi. Itu saja mungkin mukadimah yang dapat saya sampaikan. Bisa dimulai dari Bu Adel, nanti dilanjutkan Bu Pipit, Bu Ayu, Bu Latif untuk menyampaikan mungkin ada gagasan atau program panjenengan. Terima kasih, monggo Bu Adel. Baik Bapak, kalau saran saya, Bu Ayu wes ketungguyu.
Enggak, kebanyakan basa-basi, Bu. Langsung aja to the point. Lah ya, programnya Pak Nanang saja kan kemarin sudah dipresentasikan, sudah dinilai oleh 18 PP, ya enggak sih? Ya enggak sih? Daripada kita buang-buang waktu harus menimbang, memilih, menilai lagi program yang mana, sudah programnya Pak Nanang saja. Itu programnya bagus sekali. Program luar biasa. Itu kan juga Itu nanti mungkin bisa menumbuhkan dijadikan contoh untuk sekolah lain karena di sekolah saya belum ada, loh, Pak. sekolah saya juga belum ada itu, Pak. Yuk, Pak. Nggih, kalau memang panjenengan karepe ngono ya gak apa-apa. Nanti kita sempurnakan saja. Mungkin ada usul yang lain. Jadi kita enggak Ya. plek-ketik bulan itu boleh gitu loh, Pak. Karena kemarin yang saya sampaikan juga masih dalam bentuk draft, jadi belum sempurna. Jadi nanti mesti ya dengan bisa masukkan usulan-usulan itu. Ya. Ini coba kalau share ya. Iya, Pak. Nggih, Pak. Yang penanggung besok saya. Jane tak sik apa ngoten lho, ben tenanan. Kebetulan, Pak, waktu tak entek. Aduh kan Lah tim hujan terus, banget. Pak. Sini, Pak. Di sini udah mau hujan, Pak. Hujan angin apa hujan air, Bu? Angin, Pak. Terus sudah ada loh, Pak. Jadi loh. Nah, iya loh. Belum, ini baru Nempel foto tok. baru halaman depan saja. Engke sing ndi engke? Itu bisa di-share, Pak. Nggih, bentar, bisa. Sasar dulu jenengan rantos. Siap. Sudah saya kirim di ini Bu, di pesan. Kalau tetap sambil dipresentasikan sama jenengan gimana, Pak? Biar biar paham maksudnya. Nggih, nggih. Nggih. Saya loading. Ya, jadi begini Bapak Ibu, ini program yang kemarin saya jadikan bahan presentasi dari kelas kita, dari kelas 255B, dan info dari Gusita itu alhamdulillah program ini disepakati dan mendapatkan suara 82%. Mantap. Luar biasa. Ini, Pak. Dan sebetulnya jadi sebetulnya program yang saya buat ini itu sedang berjalan di saat ini di tempat saya. Nanti mungkin memang kita kan tujuannya mengelola program yang berdampak positif pada murid. Berarti nanti kita kalau dari saya ini mungkin ada baiknya nanti bisa ditularkan ke sekolah-sekolah jenengan, atau sebaliknya kalau jenengan nanti punya masukan-masukan untuk penyempurnaan di kegiatan ini, itu akan menjadi lebih baik untuk kedepannya di sekolah saya. Jadi untuk program yang kita ambil ini adalah RGSM. Jadi RGSM itu dulu awalnya namanya Gerakan Siswa Mengajar saja, GSM. Karena berhubung ini kemudian dikembangkan, kita pakai nama relawan. Karena di dalam kegiatan pengelolaan kegiatan ini kita tidak memaksa
Jadi kita tidak memaksa kepada anak-anak untuk mau atau ikut dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini termasuk kokurikuler yang kita laksanakan setelah pelaksanaan KBM selesai. Jadi kita sebut relawan sekali lagi karena program ini adalah sukarela dari siapa yang mau mendaftar, dan nanti untuk seleksinya akan kita adakan audisi. Judulnya adalah RGSM, Relawan Gerakan Siswa Mengajar. Nah, ini salah satu RGSM ini Bapak Ibu. Ini saya presentasikan dulu ya, nanti belakangan setelah selesai jenengan baru usul dan sebagainya. Jadi untuk RGSM ini, halo Bapak Ibu, apa masih Iya, mendengar Pak. suara saya? Masih mengikuti Pak. Ini mengikuti Iya, banget, Pak. Mbak. Tak kira ngilang lagi bodoh. Buat terlibat tuh sampai melolok itu loh, Pak. Terkesima gitu Pak. Iya, Pak. Oke ya, jadi saya lanjut untuk RGSM ini yang dimaksud ini adalah salah satu terobosan. Karena di sekolahan pada saat ini ide-ide inovasi yang seperti itu saya kira jarang dilakukan, karena kita seperti yang kita sampaikan dulu tadi di awal bahwa kita belum bisa 100% untuk memberikan fasilitas kepada murid kita untuk mereka menjadi pemimpin, dan ternyata efektivitas dari kegiatan ini sangat berjalan dengan baik dan menumbuhkan sikap karakter anak-anak kita untuk menjadi seorang pemimpin. Yang mana dalam pikiran kita itu biasanya kalau jenenge murid, siswa itu ya diajar, bahkan kita jarang memberikan fasilitas kepada mereka untuk memberikan tutor sebaya kepada temannya. Nah, ternyata dengan adanya gerakan siswa mengajar ini, ternyata yang kita kemas dalam sebuah tema yaitu Merdeka Belajar bersama RGSM Merangkai Asa Wujudkan Cita-Cita. Ini program yang dilakukan di sekolah saya ini, efek positifnya atau dampak baiknya itu terbukti bahwa banyak anak-anak yang mereka itu setelah mereka menjadi anggota dalam RGSM ini, mereka mampu untuk memberikan pengalaman, memberikan pembelajaran kepada teman-temannya, sehingga di output dari kegiatan ini adalah anak-anak bisa mendaftar atau diterima di sekolah-sekolah unggulan baik dalam kota maupun luar kota. Itu yang sudah terjadi. Kemudian untuk tujuannya dari kegiatan program RGSM ini adalah salah satu mewujudkan merdeka belajar yang menyenangkan. Jadi tidak monoton. Jadi ada murid-murid kita yang mereka memang sebagian mungkin mempunyai keinginan atau cita-cita ingin menjadi guru. Nah, ini sebagai media juga Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membantu transformasi digital yang terkendala akses dan fasilitas belajar, terus membiasakan diri berbagai ilmu, kemudian membangkitkan kreatif, percaya diri sebagai manusia mandiri. Kemudian mengembangkan potensi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian dan akhlak, serta untuk masa depan sebagai wujud karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk tujuan kegiatan Bapak Ibu nanti mungkin bisa dirumuskan lagi, dan tadi di latar belakang itu belum ada ya. Latar belakang dari program ini tadi hanya sedikit yang saya tulis di situ, nanti butuh penyempurnaan Bapak Ibu. Berikutnya untuk pelaksanaan, nah ini yang sudah kita lakukan, itu yang untuk target dari siswa yang kita ambil itu adalah kelas 9 ya. Kelas yang paling senior kalau di SMP, kelas 9. Nanti untuk kelas 9 itu kemudian mereka mendaftar atas kemauan sendiri. Karena di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah relawan. Itu tidak ada paksaan. Mereka mendaftar dengan kemauannya sendiri, kemudian yang lolos audisi dengan standar penilaian tertentu nanti akan kita kumpulkan, kemudian mendapatkan materi dengan kita adakan di sebuah
kegiatan in-house training, yaitu pembelajaran yang kita adakan khusus untuk anak-anak yang sudah lolos di seleksi atau di audisi RGSM ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah mereka lolos, kemudian kita berikan pembelajaran oleh Bapak Ibu guru. Kemudian secara berkala nanti akan didampingi pemantapan oleh Bapak Ibu guru maba masing-masing. Dan setelah itu produk dari in-house training kemudian pendampingan ini, siswa-siswi yang sudah tergabung dalam RGSM ini mereka membuat satu video yang nanti digunakan mereka untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian anak-anak yang sudah lolos di seleksi tadi nanti juga akan kita berikan apresiasi dalam bentuk penghargaan, yaitu sertifikat yang akan mereka gunakan mungkin untuk mendaftar di sekolah-sekolah berikutnya. Oke, itu terus kemudian untuk waktunya ini karena ini di luar KBM, kokurikuler, jadi kita ambil 1 minggu itu 2 kali Bapak Ibu. Karena kalau kita ambil setiap hari, nanti kita setiap hari pulang sore dan itu jangan, kalau bisa ya. Kita maksimal kita pulang jam 4 lah. Nanti untuk harinya setiap seminggu sekali itu, kalau yang sudah jalan itu hari Selasa dan Jumat. Dengan bisa lihat itu mulainya kemudian berakhirnya di jam itu. Nah ini untuk dokumentasinya Bapak Ibu. Ini dokumentasi ketika audisi. Mereka mengajar teman-temannya. Kemudian ini dokumentasi ketika pengajar, yang saya maksud pengajar di sini itu adalah mereka yang sudah lolos di kelompok RGSM, memberikan cara tercepat, jadi memberikan cara tercepat menyelesaikan soal yang rumit pada pelajaran matematika. Nih, kemudian dokumentasi berikutnya ini pengajar yang pakai jilbab ini, pakai pakai apa? Hijab ini. Mereka memandu dengan sabar merumuskan konsep-konsep pelajaran IPA. Terima kasih Bapak Ibu. Itu mungkin tadi yang perlu disempurnakan, masih banyak sekali. Monggo sinten Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan masukan, karena kita diskusi di sini jangan seakan-akan ini sudah selesai, ini masih banyak yang perlu diberi tambahan Bapak Ibu. Ngaten monggo. Begini Pak Nanang, ini tadi kan bagus nggih, relawan. Berarti itu memang tanpa ada paksaan. Lalu di program jenengan itu kan RGSM. Nah, ini saya punya usul. Misal itu kalau diambil singkatan itu bagaimana? Ini saya sudah dapat itu rekan wajar. Relawan gerakan, ya intinya itu tetap sama, cuma untuk penyebutannya saja. Kalau rekan wajar itu rekan kan juga teman juga artinya kebetulan. Rekan, relawan gerakan, siswa mengajar. Jadi biar enggak plek gitu loh Pak. Jadi kita kan ngambilnya dari programnya Pak Nanang, tetapi kan kita tidak bisa mengatasnamakan ini sebagai hasil kelompok kita. Jadi kita harus ada ATM lah. Tidak langsung plek ketiplek diplek nih gitu kan enggak. Nah, monggo untuk yang lainnya, untuk yang ini sangat bagus sekali karena memang ya kalau guru mengajar itu kan yus anak-anak ya penampilannya ya seperti itu. Tetapi kalau teman ketika ada kita kalau di kelas itu ada satu anak yang paham, itu disuruh menjelaskan ke teman-temannya. Temannya itu lebih paham daripada guru itu yang menjelaskan. Jadi ini programnya menurut itu sangat bagus dan juga kepemimpinan siswanya juga dapat ini. Itu Pak Nanang. Oke, Bu Pipit. Saya tanggapi dulu Bu Pipit ya. Jadi monggo silakan. Usul jenengan itu saya sangat setuju karena saya tadi kan ngomong kalau nanti ini saya tampilkan di depan jenengan wong ini barang sudah ada. Jadi kan nanti kalau jenengan usul dirubah judulnya atau dirubah nama programnya itu saya setuju karena itu produk dari kita berlima, bukan produk dari satu orang saja kan ngoten nggih. Jadi saya setuju, yang lain monggo.
izin masuk Pak Nanang. Oke, betul enggak? Oke, Pak, ini kan tadi jenengan sudah mempresentasikan itu menurut saya luar biasa sekali sih. Jarang kan ada siswa yang mau mengajar dengan muridnya. Kalau nggak ada keberanian dan kepintaran dari masing anak itu kan nggak mungkin berani. Nah itu sistemnya audisi itu bagaimana Pak? Itu mengajarnya itu seluruh mapel ataukah hanya mapel tertentu gitu? Terus tadi itu kan ada sertifikat yang dikeluarkan ya Pak? Ya, Itu kan berarti dari pihak intern, berarti dari pihak sekolah sendiri. Itu pihak bisa sekolah. nggak Pak? Misalkan ditandesi dengan misalkan kerjasama dengan kalau SMP itu apa Pak? Kepala dinas ya? Apa? ya, Pendidik ya? dinas Nah, pendidikan. dinas pendidikan. Misalkan itu sertifikatnya itu dibubuhi dari dinas pendidikan itu kan akan lebih menguatkan anak-anak itu untuk misalkan untuk mendaftar di SMA bahwa mereka itu benar-benar bisa. Lah nanti di SMA itu kan bisa dilakukan lagi. Kalau di SMK saya dulu itu ada Pak, tapi untuk apa ya berani berbicara di apel itu kalau di SMK saya dulu. Terus tapi tidak ada sertifikatnya. Tapi kalau di Pak Ana ini kan diterbitkan sebuah sertifikat untuk mendukung bahwa Ana ini benar-benar bisa. Terus yang dari presentasi Pak Ana itu kelihatannya diagram Y-nya yang kurang, nanti bisa kita benahi sarang. Kalau dari program saya setuju, mungkin saya bisa meniru dari programnya Pak Ana ini. Oke Bayu, terima kasih. Saya tanggapi dulu, kita tanggapi bersama kok. Kalau jadi kalau Bayu ini kayak aku ini kon presentasi tenanan ya. Nah yang malah ini kayak Pak Nanang di sidang mana ya Pak ya? Ya gitu loh Pak. Iya, jadi masukannya Bayu tadi memang betul, ini belum ada diagram Y-nya. Kemudian untuk sertifikat itu kalau kekuatan dari yang mengeluarkan itu sekolahan di tingkat sekolahan saja kan memang kurang kuat. Tapi kalau memang dibubuhi dari dinas pendidikan atau mungkin di SMA SMK itu di Capdinnya, itu saya kira juga lebih menguatkan untuk anak itu untuk masuk ke perguruan berikutnya atau ke sekolah jenjang berikutnya. Terus Bayu, matur suwun. Yang lain buat menawi ada Latif, Bu sapa sing ngono kan? Bu Adel. Adel. Oh. Kalau menurut saya sudah baik sih Pak, akan lebih baik lagi kalau kita segera mulai mempersiapkan untuk yang itunya ya, diagram dan sebagainya. Soalnya besok kan kita presentasi. Kayak waktunya berarti kayaknya waktu lah kudu dadi saiki. Iya, betul Pak. Jadi biar nggak sore soalnya ngomong anak. Kalau boleh usul besok ini kan yang memperakasai Pak Nanang. Dalam artian besok Pak Nanang jangan jadi moderator karena ini kan sebenarnya Pak Nanang mungkin lebih paham program ini gitu loh Pak. Ya, setuju. Saya juga nggak setuju ya. Oke, saya setuju. Pak sampean ki melawan ras terkuat di bumi loh Pak. Gak ngomong siji papat masane. Pak Nanang, saya mau tanya Pak Nanang. Maaf ya, aku tanya lagi, tadi sudah diberi kesempatan. Itu kan setiap seminggu 2 kali. Nah itu pengaturannya bagaimana? Sedangkan kan ada anak yang IPA tadi, terus ada yang matematika, mungkin ada seni juga dan olahraga juga. Nah itu pengaturan kelasnya bagaimana Pak? Itu yang diajar itu kelas 9 saja atau semua kelas 7, 8, 9, terus mereka dibagi di tempat dijadikan satu atau gimana Pak itu pelaksanaannya? Kalau yang sudah ini yang kita hanya di jam sore yang seminggu 2 kali itu kita cuma memberikan fasilitas kepada anak-anak untuk saling belajar sebagai seorang guru. Jadi nanti pengaplikasiannya nanti ketika KBM. Jadi yang kita yang sore itu adalah latihannya. Latihannya sore itu. Guru itu punya asisten gitu ya Pak? Ya, nanti kalau pas KBM itu kita mungkin ada di kelas-kelas yang mungkin butuh suasana baru dan sebagainya. Kita mungkin anak-anak itu sudah ada kadang yang bosan melihat wajah kita, kan kita bisa mengganti dengan anak itu.
Ngoten. Tapi Berarti anak di tiap kelas tuh punya kader ya Pak ya? Kalau dari seleksinya itu kita ngambilnya dari yang nilai Punya kelas terbaik setiap kelas 9. Jadi nanti kelas-kelas 9 ini bisa ngajar di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Oh gitu. Pak Berarti Nana, relawan dari kelas 9 ngajarnya itu bisa di kelas 7 atau kelas 8 gitu ya? Iya, Atau di kelas bisa. Bisa di kelas Pak 7. Nanang. Loh, Pak, oke Bu Ayurian. Nggih. Lah itu kan kalau yang ngajar itu kan siswanya itu kelas 9 gitu ya, katakanlah ngajar di kelas 7 atau kelas 8. Lah itu kondisi kelas efektif nggak Pak? Biasanya kan kalau yang ngajar temannya atau kelasnya itu kan biasanya cenderung rame atau intinya nyepelekkan lah gitu loh. Lah itu kondisinya Jadi, gimana Pak? Ya, tadi yang belum saya sampaikan itu slide di mana di situ ada sebuah bentuk kepanitiaan. Jadi saya hilangkan karena kemarin presentasi itu. Untuk panitianya itu ada. Jadi panitianya itu setiap mapel itu ada 1 atau 2 guru yang berada di kepanitiaan itu. Nah, guru dan kepanitia ini nanti fungsinya atau tugasnya adalah mendampingi. Jadi tidak lepas kita memasukkan anak-anak ke kelas ditinggal sendiri, enggak, tetap kita dampingi sesuai dengan mapelnya masing-masing. Ngoten Bapak Ibu ya, tetap didampingi Bapak Ibu. Saya pengen tanya. Nah, itu kan di jam pelajaran ya, Pak. Nah, terus anak kelas 9 itu tanggung jawab di kelasnya sendiri bagaimana? Apa dia nggak ketinggalan di mata pelajarannya dia sendiri? Iya, itu juga ada di slide sebenarnya. Ada di slide karena waktunya itu kemarin kan hanya 5 menit, saya hilangkan. Termasuk itu salah satu tantangan dari program RGSM ini. Jadi sementara ini yang sudah berjalan Badel, jadi anak-anak itu untuk apa ya istilahnya ya, kan dia mesti meninggalkan jam pelajaran dia sendiri kalau dia ngajar. Iya, gitu. iya. Nah, untuk saat ini sampai sekarang itu ya kita hanya izin ke guru mapel yang dia tinggalkan itu, dapat izin nanti untuk tugas atau materi yang belum dia dapat itu diselesaikan di rumah secara asinkron. Seperti itu yang berarti selama punya ini. Tugas pengganti gitu ya Pak? Iya, ada tugas pengganti, ada materi pengganti juga yang mereka nanti belajar sendiri. Itu sementara. Makanya mungkin program ini itu seterusnya atau Pak? butuh penyempurnaan, butuh masukan dari jenengan. Itu sebagai tantangan di program RGSM ini. Ya menurut jenengan pripun saya ini? Itu penjadwalan atau enggak Pak? Jumlah kadernya banyak enggak ya? Kadang kalau anak-anak itu ada yang menggunakan kesempatan loh Pak, karena dia anggota staf, anggota OSIS gitu, ada kegiatan gitu terus dia di-spend. Jadi akhirnya kayak apa ya, kegiatan pembelajaran kayak dinggo melarikan diri. Dia melarikan diri lewat itu gitu loh. Oh alah. Nggih, kalau di sini itu memang budayanya kalau anak-anak OSIS ya, saya nggak memungkiri karena saya setiap hari bersama mereka. Jadi kalau rapat di sore hari setelah KBM, ini contoh ya, pas rapat di sore hari itu ya anak-anak kurang begitu semangat, bahkan kadang ya tidak komplit anaknya. Tapi kalau di tengah-tengah jam pelajaran itu semangat sekali. Saya kira ini di mana-mana seperti itu. Iya lah ya. Nah ini berarti itu ini yang selama ini sudah kita lakukan itu adalah untuk kadernya ini nggak banyak Bapak Ibu, nggak banyak karena kita betul-betul selektif, kita seleksi mereka anak-anak yang betul-betul mampu dan mereka kalau istilahnya apa ya budaya yang seperti itu kayaknya nggak ada di mereka, anak-anak yang mungkin di atas rata-rata lah, karena kita sudah selektif, kita sudah seleksi di audisi anak-anaknya ini. Terus adakah komplain dari guru-guru itu Pak? Guru-guru yang siswanya diminta? Pasti ada. Bahkan 1-2 guru tidak diizinkan. Gitu. Oke, jadi itu tantangannya. Pokoknya ya kudu mulang, kudu ikut pelajaran, saya nggak boleh nggak ikut. Itu juga kita memaklumi. Nah ini sebagai tantangan yang akan kita pecahkan hari ini biar besok bisa ditularkan.
Oke. Sik Bu, iki mau ngene Bu. Ini kan di apa namanya Canva ini kan nanti kalau saya rubah, saya nggak punya kopiannya. Sampean copy dulu. Nah, Bikin iki sik salinan. goleki. Atau begini, saya punya saran gitu. Nggih. Itu kan kalau di situ tidak terjadwal, kita buat jadwal, terus kita gini jadwalnya itu kan anak itu enggak terus tentang IPA, enggak terus tentang olahraga. Misal selama 1 bulan itu bersama-sama hanya di 1 hari, khusus untuk 1 hari itu mereka tidak ada pelajaran. Maksudnya tidak ada pelajaran adalah pelajaran di kelas, tetapi kita kumpulkan di suatu misal di lapangan. Tetapi di situ tim. Jadi tidak hanya satu, relawannya itu tim. Terus engkau ini timnya seni, oh ini timnya olahraga. Nah, terus di situ karena mereka tim, mereka juga mengadakan suatu kegiatan itu juga direncanakan bersama dengan timnya. Misal nanti ada tentang pelatihan. Jadi kita pelatihan dulu ya. Misal hubungan dengan seni, pelatihan membuat lukisan atau membuat batik. Nah, jadi kegiatan bersama gitu loh Pak. Tetapi yang ngajar itu adalah temannya sendiri. Atau misal IPA. Misal IPA itu keterampilan mereka praktek. Praktek tentang fotosintesis atau tentang pembuatan kroket dan lain-lain. Itu kan maksudnya itu terkendali nggih. Mereka juga tidak meninggalkan pelajaran, yang diajar itu anak-anak juga seneng. Itu kan bisa. Jadi ada kalau 1 bulan diambil 1 hari kan saya rasa tidak terlalu berat toh. Toh mereka mempersiapkannya kan di luar jam pelajaran itu. Sampai jam 4 kan berarti sudah di luar KBM. Yang jadi permasalahan di programnya Pak Nanang itu kan ketika mereka ngajar di kelas lain tetapi padahal dia punya tanggung jawab atau punya kewajiban itu di kelasnya masing-masing. Gitu. Mungkin ada Izin dari berbagi. teman-teman. Oke. Ya. Izin berbagi Bu Pus. 1 hari itu panjang sekali. Kemarin itu kami punya pengalaman di P5, itu kan anak-anak taruna ya, kelas 1 itu. Nah, akhirnya kegiatannya itu dijadikan satu. Luar biasa. Ada yang gaya mepet-mepet di kamar mandi terus rametu-metu. Kayak gitu. Jadi itu mungkin diaplikasikan di sekolah yang siswa-siswanya memang punya kesadaran penuh. Aku ki pengen sinau. Tapi kan faktanya enggak semuanya kayak gitu loh. Tujuan anak-anak berangkat sekolah itu ada supaya jamnya kosong atau pulang cepat. Ya toh. Enggak ngono di jero kelas ki turu. Nah, makanya itu. Jadi kalau diluangkan 1 bulan tidak sehari tanpa pelajaran dari awal sampai akhir, saya rasa itu nanti luar biasa PR-nya. Harus ada OSIS yang nyipengi nggen lapangan kuwi, harus kolaborasi dengan guru kesiswaan, tatib dan semuanya. Itu enggak bisa malahan saya rasa. Terus kalau dalam kelompok yang jumlahnya banyak, Mbak Pus, pecahku malah curhat soal gebetan nih. Enggak garap. Tak kandani. Cerita karepe dhewe soalnya Bu. Iya. Kayak gitu. Berarti apa gilir di kelas tapi masalahnya kan relawannya itu sedikit ya, yang jadi tantangan adalah relawan itu meninggalkan kelasnya. Nah itu loh yang saya maksud. Jadi masalahnya itu sebagai tantangan di program ini yaitu terus pernah juga dicoba ngeten. Jadi mereka itu ngajar, misal saya punya kelas PAI, terus ada satu relawan, satu siswa yang di kelas saya itu ada. Nah itu yang saya suruh ngajar. Saya mantau dari belakang. Itu juga, tapi kita butuh banyak apa namanya? Kita butuh banyak relawan, kita butuh banyak anak kalau seperti itu, karena per mapel per tingkat akhirnya kan ngoten. Pak, ini sudah pernah diusulkan untuk masuk jadi kebijakan sekolah. Maksudnya kalau itu peraturannya dibuat dari atas, ini merupakan suatu gerakan yang harus kita dorong gitu kan kata kepala sekolah. Terus dibuat tuh aturannya. Kalau anak-anak yang
mendapatkan tugas jadi relawan, berarti nanti harus ada tugas pengganti yang nanti harus dievaluasi juga sama guru pengampunya. Dia kok beberapa kali pertemuan selalu jadi guru relawan, kemudian capaiannya di pembelajaran saya tidak bagus. Nah, mungkin selanjutnya bisa di stop dulu tuh anak untuk jadi guru relawan. Beberapa kali pertemuan gitu dia harus hadir di kelas, digantikan oleh temannya lainnya gitu. Gitu nah gimana Pak? Kalau untuk RGSM ini itu sudah masuk di program sekolahan justru masalah. Sudah masuk di program sekolahan. Bahkan kalau dengan lihat di webnya SM1 Mujain itu ada RGSM, Batu Berlian, kemudian ada 4 Sipantas Porang dan sebagainya, itu masuk program besarnya sekolah. Nah mungkin kita perlu perlu berkoordinasi lagi dengan atasan, dengan bapak ibu yang lain untuk memecahkan tantangan yang saya maksud tadi itu. Pak, Ngoten. itu kan tadi programnya Iki ndang dawite ayo gak dadi kok piye iki? kok saya penasaran gitu. Sesuk isu nek gak anu kok Pak. Ayo, Pak Nana. aku dicecar gini loh, Pak. berbagai masalah. Soalnya anu ya Pak, soalnya Pak, aku bukan usul, bukan memberikan saran, cuma tanya. Itu kan RGSM itu kan sudah masuk kebijakan sekolah, ya kan? Dan ada guru mungkin yang belum menyadari bahwa anak yang ikut RGSM itu kan dituntut untuk mengikuti pelajaran juga, gitu kan? Betul. Ya enggak? Nah, kenapa tuh Pak? Padahal RGSM sendiri itu kan juga termasuk salah satu bentuk kegiatan mereka dalam pembelajaran menurut saya. Kalaupun mereka sudah ikut ini, kalau saya sebagai gurunya ya nggak perlu dia mengikuti mapel yang ada di kelas gitu loh, karena dia kan sudah terbukti kalau dia itu bisa masuk sini gitu loh. Dan masuknya itu pun juga tidak loko-loko kan Pak, itu kan juga audisi kan. Berarti kan anak yang ikut itu kan sudah mempunyai kemampuan sendiri dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kenapa harus disamakan dengan yang tidak ikut gerakan ini? Bu Ayu. Jadi karena ini Bu, alasannya itu karena tidak semua Bapak Ibu guru itu mereka beliau-beliau itu masih mempunyai paradigma lama. Jadi betul. Itu yang jadi masalah sekarang karena mungkin aja, Pak. Lah itu masalahnya paradigma lama itu kan dadi RGSM lho. Biasane sing wis RGGM kok. Dhewe kok kon dadi RGGM lek ngono kuwi kok. Nek wis bendino. Ngono ya. Ayo. Yuk. Nggih, kula zoom. Ayo Rek Pak, wis diagram nggih, Mbak. Saya kawal urutannya mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Ini sudah selesai kopi belum Pak Nana? Ini kan langsung kita buat di kopi dulu sampai Pak. Kopi dulu. Pripun. Sampai terus. Ini kan yang original. Sudah tak kopi, sudah. Sudah ya udah. Oke. Terus ini untuk namanya tadi apa Bu Pipit? Rekan wajar. Judulnya apa jenis? Singkatannya apa? Apa? Rekan wajar. Siswa mengajar. Apa? Wajar, bukan wajan. Wajar. Sehingga program malah bingung. Bahaya. Nangis dari aku. Rekan wajar. Sik to, siji sing muni aku kepatek krungu. Bu Pipit. Rekan wajar. Rekan wajar. Itu enggak apa-apa Pak, cuma enune tok lho, cuma napa singkatannya saja saya itu. Rekan wajar. Singkatannya apa? Gerakan relawan, gerakan mengajar. Gerakan siswa mengajar. Cuma namanya tok Pak, singkatannya tok. Rekan wajar. Punya aku tak buka keluar.
ngeten rekan wajar relawan Bu Ayu ki pakai aku nih Mbak Nasiti toh. Hmm? Mm-mm. pun ngeten. Nggih. Iya. Betul. Nggih. Terus kemudian untuk hal-hal yang melatar belakangi rekan wajar. Apa carrier, Bu, itu nanti kita isi di rumah. Ya, besok pagi ya, Pak. Ya, boleh Pak. Bu, saya itu orientasi mulai jam 8 sampai jam 12-an setiap hari sampai Kamis. Oh, Anu gitu. aja. Nih Zoom. Sewajar itu loh. Sesasi toh, Pak? Sesasi. Orientasi sewajar P3K itu loh. Wajar kan diakses kapanpun nggak terekam kok Pak Wi. Bu Pipit lah sudah ya, Bu? Di daring, Bu. Saya daring 4 hari. Wajib hadir penuh. Terus saya kudu ketok wajah ya, Pak. Iya, ketok wajah. Lagi mau lagi hari pertama, makanya gue belangkon nih. Oh, nggak ireng putih ya. Iya. Bu Ayu wis Oh, kasih nggih. wis panggilan. Saya baru guru penggerak langsung iki lho, Bu. Wes, Semangat, iki Bu. Semangat, Bu. rekan wajar sudah, kemudian tujuan kegiatan, saya kira nanti perlu dirubah Oke. di belakang panggung Ya. aja. Pak itu SMP-nya tetap ya? Loh kan, no, tak gua lali yuk. Anu suruh menentukan targetnya di apa? Ada Jenjang tadi berapa? ada tulisannya. Di kelas 9 Ada. itu. Enggak, maksudnya logo. Oh iya, boleh. Logo. Mau cicilan boleh sih wong akeh. Tujuan kegiatan sudah. Terus pelaksanaannya, nah ini pelaksanaan ini perlu dirubah ini. Peserta adalah sebuah kelas. Tambahi kata-kata target peserta. Iya, Oh, no. target, Pak. Iya. Ya. Siswa itu yang diajar subjek nopo bisa menguasai. Yang mendapat nilai terbaik dan lolos dari audisi. Audisi apa ke jenis? Rekan wajar. Apa mau? Rekan Rekan wajar. wajar. Peserta atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan mendapat dukungan dari orang tua. Karena ini pelaksanaannya kan sore setelah pulang sekolah. 1 jam ya, Pak? 1 jam. Terus peserta yang lolos dari audisi akan dilakukan pemantapan materi dengan cara news training. Jadi Bapak Ibu guru nanti yang ngasih materi. Bapak Ibu guru mapel. Yang mungkin perlu dijelaskan di sini, cara audisinya ini per mapel atau pripun iki enae? Per mapel saya rasa, Pak. Aja, Pak, nek menurut saya. Betul. Iya. Berarti piye tulisannya? Audisi dilaksanakan berdasarkan jenis mapel tertentu, berdasarkan masing-masing mapel, ya. Audisi dilaksanakan berdasarkan jenjang mapel. berdasarkan Jenis mapel atau apa ya, Bu, ya enaknya? Ya, jenis mapel. Jenis mapel ya. Jenis mapel Pak, itu kan mata pelajaran. Yang dikuasai itu kan milih ya Pak, yang dikuasai apa gitu toh? Iya Bu. Audisinya milih atau semua Audisi mapel dilaksanakan berdasarkan jenis mata pelajaran. Misalkan kalau aku menguasai matematika, nah itu kan audisinya berdasarkan berarti mapelku di matematika. Itu enggak, apakah semua mapel diaudisikan enggak toh? Kalau yang sudah berjalan ini enggak. Jadi mereka nanti juga
bisa mengajari pelajaran ya semua apa yang dia kuasai. Tapi untuk mempersingkat waktu, biasanya ki audisinya bersama-sama bareng langsung gitu loh. Jadi semua yang berminat terus nanti dipetakan baru di tempat itu. Nanti yang seni merapat ke Bu siapa, nanti yang matematika merapat ke siapa, karena guru itu kan yang lebih tahu. Jadi audisinya dilaksanakan secara bersamaan gitu loh, Pak. Audisi dilaksanakan secara adewe iki jane gak perlu bahas perlu sampai nggih, teknis Bi. ngono kuwi Iya, ne. betul. Heeh, soal saka instruksine iki gak perlu bahas sampai teknis pelaksanaan bla 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 iku ndak. Iki cek grand teori ngono lah istilahnya. Ya. Sesuai mapel gitu aja Pak. gagasan. Pak, pilih salah satu karakter lingkungan yang ingin dibangun. Kemarin kan karakternya ada 7 ya, lingkungan yang positif, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial, melatih keterampilan pencapaian tujuan, terus memahami kekuatan diri. Kayaknya memahami kekuatan diri ya, Pak? Ini dimunculkan Bu di sini, di Ya, slide-nya. di Iya, slide-nya. harus munculkan Pak, lingkungannya mendukung. Di slide-nya Berarti- muncul. Slide selanjutnya, Pak. Ayo, berarti ini. Bentar. Sudah selesai. Lawem atas nyale marai. Pak, Nesa sebelum dek tujuan latar belakang itu Jadi Loh, apa yang ingin ya, kita Pak, kembangkan? Ya, jadi apa yang ingin kita Program. kembangkan? Berdasarkan karakteristik Iya, lingkungan. Berarti Jadi sebelum saya tujuan. Saya setelah ingin program membangun. Mungkin ya berarti ya di sini ya. Punya aku gak jalan ya Pak. Yes, di situ nggak apa-apa Pak. Apa judulnya Mbak? Karakteristik lingkungan yang Karakteristik lingkungan yang mendukung. Yang dipilih karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Sampun, Pak? Belum. Yang ingin dibangun. Dibangun. Saya buka LMS soalnya. Terus? Nah, itu sampean isi kami ingin membangun lingkungan sekolah. Sabar. Oke. Kami ingin membangun lingkungan sekolah. Saya tahu Bu. Kami ingin membangun lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan berinteraksi, memahami kekuatan diri ya Kak Bu. Nah iki kan Caca mengerti aku luweh ndek bidang iki ya aku pengen nularin itu iki boleh, ndek itu bisa, Iya. bisa kok. Pak, memahami kekuatan diri. Memahami Ya, kekuatan sudah. diri. Dah itu. Gampang kok nek nonton-nontonan tak totone weh. Itu hanya satu lingkungan ataukah boleh beberapa lingkungan Bu? Iya maksudnya. Berapa karakter Pak maksudnya? Sebenarnya Karena kan- boleh sih memilih lebih dari satu karakteristik. Nah, ada instruksinya. Tapi minimal 1. Siji aja oke. Malah mau kakek nih. Keterampilan berinteraksi sosial ya bisa loh. Interaksi itu ya. Ya, Terus saya loro. Terus itu menempatkan murid bisa loh Pak. Loro aja oke. Terus juga berkomitmen membantu siswa menemukan proses belajarnya, menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh itu iya loh Pak. Masuk. Lebih kabeh loh. Loro aja kakek. 2 istri cukup. Pak 2 istri, 2 anak. Dua istri Pak, piye ini toh? bukan Dua istri tapi ini bukan istri. Ngawur. Mari ngene. Mari jenggote loh.
Iki sing kedua nopo? Dek wau kan yang pertama kami ingin membangun lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan memahami kekuatan diri. Sing Kekuatan lebih diri lebih dan pas. anu aja Pak. Dan gitu aja Pak. Dan mengembangkan keterampilan berinteraksi. Keterampilan berinteraksi sosial. Nah itu Bu, menemukan murid sedemikian rupa terlibat aktif itu. Jane yo lho Bu. Wi malah anu loh, karena dia yang jadi dulu, aktifnya itu kan dianya malahan. Iya, Jadi sing iki serta. dua iki. Ya jadi juga Tambahi Pak, tambahi Tambahi. ukara serta engko, heeh. Tambahane dan serta jadi sak kalimat berarti kalian. Kami ingin Kalau membangun dilihat lingkungan berarti sekolah masuk semua, yang Bu. mengembangkan keterampilan memahami kekuatan diri dan mengembangkan apa? Keterampilan berinteraksi Keterampilan. sosial. Secara positif. atau dan Mbak Ina Pak. Berinteraksi sosial serta berkomitmen membantu siswa untuk menemukan Berkomitmen. proses belajarnya. membantu siswa Untuk Menem- menemukan untuk proses belajarnya. menemukan proses belajarnya. Belajarnya. Bisa jadi Menerima telu. dan memahami kekuatan diri wi yo iso ya. Kabeh Kabeh no. Semua masuk Bu itu Bu. Wes Masuk Mbak Pus di dhuwur dhewe wi kekuatan Ndi, no? diri wi. Oh, Kami iya. ingin heeh. Wes. Wes sing kata konting ya. Bu Ellen nih. Cewek juga rukol nginceng-nginceng. Wes. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan. Kayak di sini juga diminta ya, Pak. Enggak diminta, sing diminta mau ndi yo. Oh, biar. nggak diminta itu. Iya ta, Bos. Iya ta, Bos. Heeh. Terus iki wes ndek anu, penjelasan programnya sampean ndek gurine wingi. Kegiatan deskripsine Pak. Ya, terus bar ngono gawe diagram Y. Ya mau intra Tujuannya kan ya Bu. ularnya yang ditentokne lho. Wi intra ko apa ekstra? Intra ya. Kok dong. Kok kurikuler tuh itu. Ya, aku ini. Tapi pengaplikasiannya di intra loh, Pak, sampean, Pak. Oh, pengaplikasiannya ning intra lho. Oh, Berarti intrako. Intra. Kayak jeli ya. Kalau di akhir jam berarti ko kalau di akhir pembelajaran. Apa ngene? Kita kan ini gagasan kita. Kita buat ko aja biar bisa masuk di KBM. Ya, boleh. Berarti biaya tiket dimuat di mana ini kata-kata? itu Lagi. Itu pertanyaan Pak, yang pertama itu. Piye Mbak? itu deskripsi enggak? Masuk Deskripsi kegiatan. kegiatan. Nah, itu masuknya deskripsi kegiatan. Loh, foto-fotonya kok dihilangi, Pak? Oh, tekan rencana ya. Jadi Lah, kayak foto iya. umum aja ya. Fotonya dewe yang dipasang. Oke, kok golek di template aja, Pak, di elemen. Iya. Lek sing apa? Jenis kegiatan kuwi mah ditentukan pertama. Berarti sebelum gerakan siswa mengajar kuwi mah ada yang menentukan kelompok kita sepakat untuk menggagas kokurikuler. Salah satunya adalah ngono. Iya. Iya, Pra. Iya, Kan betul. yang pertama setelah dibagi kelompok silakan menentukan jenis. Berarti kan menentukan jenis dhisik, terus bar kuwi jenenge apa, lagi jenjang kelas yang ingin jadi target. Nah, programnya Pak Nanang ini kan di SMP ya. Ya. Kira-kira piye ya caranya sing iso mewadahi kabeh dhewe? Dhewe kan SMA, Gini, SMK, SMP dan TK. Targetnya adalah siswa yang mempunyai tingkatan tertinggi di sekolah tersebut. Engkau terus dijelaskan. Misal, engkau kan ada kita menjelaskan bahwa tidak hanya membaca. Misal di SMP berarti diambil di kelas 9, di SD berarti di kelas 6, TK di kelas B gitu. Cocok, oke. TK kan bisa masuk ya Bu Latif ya Jani ya? Iya, Bisa nggak Tapi sih TK ngajar koncone ki angen-angenen loh, guys. Iya. Angen-angenen loh, TK ngajar koncone Masuk kayak dalam piye ngono. kegiatan, masuk dalam kegiatan
Oke, berarti Dalam kegiatan. Nyapa. Pak. Oh, wis Pripun, ninggal. pripun? Oh, enggak. Saya Zoom. Piye. Oh, yang Sekbid Agama. Sekbid Agama duduk dulu sebentar ya. Duduk di sini. Emang Pak Nanang sibuk. Program rekan wajar dalam kurung relawan gerakan siswa mengajar adalah termasuk program Kokurikuler. kokurikuler. Tulisannya bener kan, Bu? Oke, strep kurikuler. Kuri itu kuru. Kuri, Pak, kuri. Lah ya apa? Kuru. Kuru, Pak. Ada lemu-lemu wong ya. Kurikuler. Pada muridnya dihapus, Pak. Ya. S. Kurikuler. Pada muridnya dihapus nggak sih, lah ya? Hapus. Kok kurikuler rusak ya, Pak? WS kok dikembangkan. Ini. Ya. Oke. Jenjang kelas yang ingin menjadi target. Setelah itu, Ya. Pak, tambah slide ya. Bariki. Nah, setelah itu tambah slide. Ya, duplikat page. Nah, itu jenjang kelas yang ingin menjadi target. Ini adalah Kelas tertinggi Kelas tertinggi di Waterkan atau di sekolah tersebut. Kelasmu double, Pak. Kelasnya double. Oh, tanah yo iya lagi. Mbak, iki sik terus Mbak, aku tak jikone sesuatu dulu. Sampai nyetik. Oke. Saya nggak kok keluar, Pak. Makanya gue nggak kocok bermasalah. Terus Terus kayak dulu kan menyebutkan si rekan wajar ki ndek slide ke-6, guys. Jadi ndek ngarep urung Slide dikenal nese. oh ya, iya betul. Keenam Jadi itu neng apa, buri Mas? dhewe kok soalnya gagasan kan burine dhewe apa? Maksudnya, iya. maksudnya ndek gurine iku lagi iki. Lah sing apa ki slide ke-6 sing isine dhewe karakteristik lingkungan kuwi digeret maju Mbak Pus ndek gurine sing iki jenjang kelas targete. Karakteristik ini diwenehi ning kene. Heeh. Slide nomor 4 dadekno slide nomor 4. Nah, good. Udah. Oke, jadi kan berarti Sing kene dhewe yang jelasno si gerakan iki terus sadurunge thank you kuwi dhewe kuduke gawe di DY, program DY. Ini dihapus. sing kecim piye? Ojo dihapus, guys. Tambahi. Tambahi slide. Jadi slide ke-9 mingko isine diagram Y. Sebelum diagram, alasan pemilihan program nggak sih, Bu? Ya, harusnya ada alasannya juga. Golek template diagram Y, Mbak Pus. Diagram apa wi? Y. Y,
alatnya baliknya ya. Ngene. Nggih, pripun? Wije tambah Pus. Oh iya betul. Heeh. Toko adoh Iya, kayak kubus. tapi ini elek ya. Saya tak Iya. golekne sing liyane. Iya. Utawa dhewe nggawe ukarane sik. Utawa dhewe nggawe ukarane sik. Kok gampang golek template. Heeh. Betul. Ya ukuran dulu ya. Heeh. Sudah. Oh enggak apa-apa. Lu kok gak dikasih nama? Kok lek iki jolan karo ngene Kastowo piye? Ya nggak apa-apa, aku catat lagi. Nah, biar gak hilang enak ya. Oke. Udah. Oke. Minggu depan. Ya, sama-sama. Bu, itu digabungnya nggak kena ya, Bu? Ini diagram Y ya. Nah, iki mending. Naiknya apa ini? Heeh. Iki ditulisin jerone gak kena ya? Saged. Kena Bisa ya. gawe Bisa. anu tekstur. Atau saka iki kok dikai tulisan apa? Suara pilihan karo ownership Iya, mari ngono kepemilikan. ditarik panah. Iso penjelasannya dhewe luwih akeh. Oke. Nggih ukarane sik, Mbak Bus. Oke, Untuk suarane Apa nih? Enggak aman. Ukarane Apa, piye Beb? ukarane, Bu? Korone kalau Iya, suara di rumah ada Ri. suara pilihan sama Bane Pak Isul wis duduk-duduk. Iya, heeh. Yes, Iki. jadi Iki. Ditulis apa Ki? suara. suara. Oh, suara Bu, sik. sing oren ini mbok kayak dhuwur bisa gak, Bu? Sik. Iya ya. Iki dadi ngene. Ngene ku alek. Male. Di flip ya, Mbak Bus. Di flip, Mbak Bus. Iya, sik sabar. Nggonanku lemot, guys. Ih, Lemot ilang. apa ya, lemot? Mbak Bus di flip, Mbak Bus. Mbak Bus. Mbak Bus di flip, Mbak Bus. Mbak Bus. Mbak Bus. Hilang ya? Oh iya, ancen ngene ya. Alah, malah bingung aku. Sik. Aku yang buka mid loro, buka kuino lemot tak kandani. Lemot. Lemot makane aku nge. Heeh. Ngene. Wes sampean flip ae iku. Sik, sik. Lenggonku gak ketok soalnya tetep ae. Buka sik, Bu. Masa? Jajal tak buka ya. Iki wis tak ganti, wis dadi Y iki lho. Oh wes Tanggal toh. berubah, Heeh sama, Masa? lenggonku ya urung berubah. kurang berubah. Oh wes Dek, kanvane wes Y. Heeh. Tepak. Ya apa ki? Oh, sampean wis nulis suara. Iki kok suwe del kabeh. Heeh. Suara ning Dhuwur. Dhuwur, heeh. Pilihan. piye iki? Oh, masuk ngene. Nah, pingene. Lah lagi berubah nggonku, Bu. Suara dengan adalah Suara ki voice. Sudah, Nak. Oke, thank you. Hati-hati pulangnya ya. Sudah dibersihkan kelasnya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, hati-hati mau hujan. Iya, Bu, aku nggak bawa mantel. Iya. Karo Tapi caca lagi. aku yo nggowo lho. Itu jare wis gluduk-gluduk. Ini. Bu, izin pindah tempat nggih? Oke.
Bisa nunggu anak Mbak. pulang dulu. Bu. Enggak, Pak. Diagram Y. Mm-mm. Nanti dikasih panah gitu aja ya. Terus dikasih jabarannya. Wes saiki nggawe ukurane sik. Sing suara ini apa saja ya? By the way, waktu kita tinggal Suara berapa itu- menit ya? Suara itu bukannya anu, Bu, menggali masukan dari mereka. Ya, heeh. Ya, betul. Tak catete we yo nek anu ya. Ya, Kok Bu, diek tetap lebokke. saya bisa diedit. Heeh. Lemot kan Fani? Aku malah nggak dibuka. Iya. Suara menggali Catet, Bu. masukan dari dalam, Pak. Dicatat aja. Oke. Catat dulu bawaan aja, Pak. Nggih. Suara pilihan kepemilikan. Menggali masukan dari siswa mengenai jenis apa? Mengenai apa? Anu, mapel pilihan yang diajarkan enggak? Gitu ya. Iki lu jek rong enek kegiatan nih. Wis enek morong to. Harusnya dek iki nih Mbak Pus, dek gurine rekan wajar, gerakan siswa mengajar itu Oh, di berarti deskripsi kan no. sudah ada kegiatan nih. Berarti Iya. ini pandangan siswa tentang guru. Apa tentang pembelajaran? Pembelajaran ya menurutku, Bu. Pembelajaran ya. Mengenai mapel favorit ya gak sih? Ya, nggih, Iya, betul. Mapel. Soalnya Mapelnya bukan adalah mapel. favorit. Favorit. Terus apa lagi? Perencanaan itu semua siswa dilibatkan gak sih, Bu, Pak? Awalnya Program tetap dilibatkan, awalnya kan tetap dilibatkan dengan mata pelajaran kuwi, terus baru tentang pandangan-pandangan murid tentang pembelajaran. Apa kalimatnya melibatkan murid dalam perencanaan? Ya, Gitu ya. Monggo buat hati Bu. Sama-sama. Murid dalam perencanaan. Perencanaan kegiatan rekan wajar, gitu nggih? Nggih. Atau ke materinya, Bu? Itu lebih ke programnya atau ke materinya ya? ke programnya dulu no, baru materi ini. Jadi kingko seolah-olah ki cacah sing ingin kan mingke secara sukarela juga toh. Aku jane mampu Pak, aku pengen berbagi iki gitu kan. Jadi inisiatif cacah untuk mendirikan komunitas yang bisa mewadahi mereka gitu ya. Ya. Betul. Bapak Ibu. Terus teknik permasalahan tadi juga disampaikan ke siswa gimana ya? Terus masalah meninggalkan pelajaran. Itu Bisa. Jadi dia dari awal sudah berkomitmen. Jadi piye Wingko? Wingko gak kepemilikan nek komitmen. Itu pandangannya dulu, pendapatnya bagaimana kalau meninggalkan. Gitu ya. Iya. Kan baru pandangan tok toh. Nah, terus mau nenggone kepemilikan, mereka akan mengikuti atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oke, terus saiki Terus saiki pilihan ya.
Pilihannya apa guys? Pilihannya adalah pilihan peluang yang diberikan pada murid untuk memilih kesempatan. Memilih mata pelajaran itu enggak? Siswa bisa memilih mata pelajaran apa? Menjadi relawan pada mata pelajaran yang diminatinya, ngono ya? Iya. Terus teknik pengajarannya itu ditentukan enggak, Pak? Teknik pengajaran, maksudnya? Teknik Caca menyampaikan materi. Enggak, Bu. Enggak ada. Enggak ditentukan, maksudnya ya bebas sesuai. Apa ditentukan kalau kita ya enggak apa-apa. Waktunya sudah habis ya Bapak Ibu. Kembali ke room. Oke, masuk. Sudah Bapak Ibu, ini sudah karena waktu sudah habis. Kita akhiri untuk diskusi pada sesi 1 ini dan nanti kita lanjut menyesuaikan jadwal atau kondisi yang kita sepakati bersama. Karena waktu untuk presentasinya itu besok, segera mungkin nanti kita bisa selesaikan. Terima kasih, mari kita tutup diskusi pada ruang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.